Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Iya, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan masuk untuk kelas logika informatika dengan materi logika proposisi. Setelah beberapa pekan kita break, jadi belajar mandiri, hari ini saya akan merefresh materi yang telah kalian baca dan beberapa yang telah kalian kerjakan. Jadi saya sudah cek beberapa email yang masuk untuk tugas mengenai logika proposisi ini. Jadi kita sama-sama untuk mereview materinya, untuk memperjelas kembali jika ada bagian materi yang kemarin tuh masih kurang dipahami karena kemarin masih belajar mandiri. Jadi untuk hari ini, kalau misalnya waktunya cukup, nanti akan saya lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yang tabel kebenaran. Kita mulai dulu dari logika proposisi. Logika sudah dibahas kemarin di pertemuan sebelumnya, bahwa logika tersebut adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan penalaran, menalar. Nah, sekarang kita mau lihat logika dan proposisi. Nah, proposisi di sini adalah statement atau pernyataan. Di sini nanti akan kita kaji yang mana yang masuk ke dalam proposisi dan bagaimana proposisi tersebut jika dikaitkan dengan logika. Oke, ini pengertian untuk istilah proposisi atau statement itu sendiri. Jadi yang perlu kita tekankan di sini bahwa ketika kita membahas proposisi, membahas statement atau pernyataan, itu yang kita maksud adalah kalimat deklaratif, berarti yang sifatnya itu menjelaskan, dan di sini harus ada nilainya true atau false. Jadi nilainya itu harus benar atau salah, tetapi tidak boleh sekaligus keduanya. Dalam artian bahwa sebuah kalimat itu disebut dengan proposisi, disebut dengan pernyataan atau statement jika nilainya benar atau jika nilainya salah. Jadi tidak boleh ambigu. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang nilainya itu bisa benar dan bisa salah, jadi nilainya itu bisa dua sekaligus, itu berarti bukan pernyataan. Jadi itu yang perlu ditekankan. Nanti kan ada slide untuk latihan apakah ini proposisi atau bukan. Ini nih pegangannya. Jadi jika kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah, nah itu adalah pernyataan. Tapi kalau nilainya dua, jadi ambigu. Misal nih, ada kalimat yang nilainya itu ambigu. Misal yang paling gampang tuh rumus. Misal saya tulis X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini untuk pernyataan ini, X-nya kan tidak ditahu nilainya berapa, kemudian Y-nya juga tidak ditahu nilainya berapa. Nah, ini berarti nilainya bisa benar dan salah. Seperti itu. Nah, berarti kalau kalimat seperti itu bukan pernyataan, bukan proposisi. Nah, kalau misalnya saya sudah tentukan nilainya, misal 1 tambah 1 sama dengan 2, apakah itu sebuah pernyataan? Iya, itu sebuah proposisi. Dan nilainya adalah true atau benar. Nah, bisa juga saya buat kalimat seperti ini, 1 tambah 3 sama dengan 2. Itu sebuah proposisi juga, iya. Tetapi nilainya nanti adalah false atau salah. Jadi itu yang perlu ditekankan. Jadi jika sebuah kalimat mempunyai nilai 2 sekaligus, berarti dia bukan proposisi atau statement. Itu yang perlu dipahami. Kemudian, lanjut. Nah, ini untuk penjelasan lebih detailnya lagi, apa itu proposisi. Jadi setiap kalimat atau pernyataan tetap dapat dianggap satu buah proposisi. Kemudian proposisi ini tadi sudah dibahas, nilainya itu benar atau salah. Jadi atau, bukan dan. Jadi nilainya hanya boleh salah satu. Kemudian proposisi di sini ada dua macam. Kalau misalnya proposisinya itu tunggal, tidak dapat dipecah lagi, maka disebut proposisi atomik. Sedangkan jika dirangkai, itu bisa menjadi proposisi majemuk. Nanti bisa kita lihat yang seperti mana itu contohnya kalau proposisi majemuk. Singkatnya itu kayak gini, kalau proposisi atomik itu misal kalimat tunggal. Sedangkan kalau proposisi majemuk itu adalah kalimat yang sudah dirangkai. Misal, saya makan dan saya minum, seperti itu. Itu adalah contoh proposisi majemuk. Kalau proposisi atomiknya misalnya saya makan, saya minum, seperti itu.
Jadi sudah tidak dapat dipecah lagi, tidak bisa dirangkai lagi kalimat tunggal atau proposisinya. Nah, umumnya polanya itu seperti ini. Jadi sama seperti belajar bahasa Indonesia, untuk membuat kalimat, kita ada polanya, ada subjeknya, predikat, dan objeknya, walaupun tidak mesti seperti ini. Namun, untuk umumnya seperti ini. Nah, di sini dikasih contoh, misalnya, kalau saya pakai formula ini, SPO, misal ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Nah, ini adalah nilainya true. Kemudian 100 lebih besar dari 90, ini juga nilainya true. Dan mata uang Indonesia adalah dolar, dan ini nilainya false. Nah, ketiga kalimat ini adalah pernyataan atau proposisi atau statement, seperti itu. Ini untuk perbandingan, jadi yang sebelah kiri, ini adalah contoh proposisi, dan yang sebelah kanan itu bukan proposisi. Kita lihat bedanya di mana. Misal, untuk kalimat yang pertama, Tejo lahir di kota Bandung. Nah, ini adalah proposisi karena nilainya bisa benar atau salah. Nah, yang bukan proposisi seperti apa? Misalnya kalimat tanya. Misal saya bertanya, siapa yang berlibur ke kota Bandung? Nah, untuk kalimat tanya seperti ini, itu bukan masuk proposisi atau pernyataan, karena kita tidak bisa menentukan nilainya. Nilainya itu benar atau salah, seperti itu. Kemudian contoh lainnya lagi, misal Pak Di bekerja di toko Makmur Jaya. Ini bisa nilainya benar atau salah. Yang bukan proposisi lainnya adalah jika kalimat perintah, misal ambilkan buku itu. Atau santai duren berjanji apa. Jadi kalimatnya tuh tidak selesai. Itu juga contoh yang bukan proposisi. Kemudian kalau misalnya di kalimat matematikanya, misal 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6.000, ini nilainya false atau salah, tetapi dia merupakan contoh proposisi. Yang bukan proposisi, misalnya seperti ini, 5 tambah 5. Kita tidak selesaikan. Jadi itu bukan proposisi, atau misalnya saya masukkan variabel X, yang saya tidak tahu nilainya. Jadi saya tidak bisa tentukan nilainya itu benar atau salah. Itu juga bukan proposisi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah contoh proposisi dan yang kanan bukan proposisi. Nah, ini kemarin yang sudah kalian kerjakan. Ini sudah beberapa masuk ke email saya. Mungkin untuk pemanasan biar saya dengar-dengar juga suaranya lebih interaktif, kita nomor satu orang. Gimana nih? Saya manggil saja ya, kalau gini nggak aktif. Oke, kita mulai dari Triyuni. Triyuni, aktifkan mic-nya Triyuni. Sudah Triyuni? Mikrofonnya? Oh, kayaknya belum join audio ya ini Triyuni. Triyuni Astutin. Di ini audionya join dulu Triyuni, soalnya belum kedetek di sini. Oke. Kalau gitu lanjut ke Nosi. Nosi juga belum ya? Yuli, ada Yuli? Yuli. Iya, Bu. Ya, oke, Bu. Yuli, saya kasih kalimat yang pertama. 10 adalah bilangan genap. Itu proposisi atau bukan? Proposisi, Bu. Proposisi, alasannya? Alasannya 10 memang bilangan genap, Bu. Nah, berarti nilainya true atau false? Nilainya benar atau salah? True ya. Jadi ketika kalimat itu punya nilai, dia punya nilai benar atau dia punya nilai salah, berarti kalimat tersebut adalah proposisi atau pernyataan. Oke, terima kasih Yuli. Selanjutnya, Sutiara. Left nih. Saya manggil langsung left. Oke, Nanang Kasman. Nanang, ada Nanang? Nanang. Mana nih Nanang? Ya, Bu. Nanang, kita lihat lagi di kalimat kedua. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Itu proposisi atau bukan?
Proposisi, Bu. Proposisi alasannya? Karena memang Soekarno itu presiden pertama Indonesia, Bu. Oke, berarti nilainya true atau false? True. True. Oke, terima kasih Nanang. Selanjutnya, Nur Aina. Ada Nur Aina? Bu, ada, Bu. Oke, Nur Aina, kalimat yang ketiga, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu proposisi atau bukan? Proposisi, Bu. Proposisi alasannya? Karena berupa pernyataan. Dua pernyataan yang nilainya true atau false? True. Oke, terima kasih Nur Aina. Selanjutnya, Iya, Bu, sama. Herman Syaputra. Herman. Ada Herman? Ya, Bu. Herman. Kalimat selanjutnya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Itu proposisi atau bukan? Herman? Mana Herman? Herman? Bu. Herman mana? Oke, kalau gitu kita ganti Rusmi. Mana Rusmi? Rusmi. Ya, Bu. Oke, Rusmi. Kalimat yang tadi, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Itu proposisi atau bukan? Proposisi, Bu. Proposisi alasannya? Alasannya? Jadi gini, kalau mau menentukan sebuah kalimat itu proposisi atau bukan, lihat dulu, kalimat tersebut ada nilainya tidak? Kalau nilainya true atau nilainya false, berarti itu adalah proposisi. Jadi jika sebuah kalimat punya satu nilai, nilainya benar atau nilainya itu salah, berarti itu masuk proposisi. Jadi kalau misal saya kasih kalimat pemuda itu tinggi, itu proposisi atau bukan? Nah, kalau misalnya nilainya itu true, benar, oh berarti kalimat tersebut adalah proposisi. Jadi alasannya seperti itu. Tetapi kalau misal saya kasih kalimat tuh yang paling akhir misal X lebih besar dari 3. Saya tidak tahu X itu berapa. Jadi saya tidak bisa tahu kalau kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Nah, berarti kalimat yang paling akhir X lebih besar dari 3 itu bukan proposisi. Jadi itu yang dipahamkan. Jadi untuk menentukan sebuah kalimat proposisi atau bukan, lihat nilainya. Kalau ada nilainya itu true atau nilainya itu false, berarti proposisi. Tapi kalau kalian tidak bisa menentukan nilainya karena masih ambigu, masih samar-samar, atau ada sesuatu yang tidak diketahui, misal X tambah 3 sama dengan 8, saya tidak tahu X-nya itu berapa. Nah, berarti kalimat tersebut bukan proposisi. Tolong itu nanti yang dipahamkan baik-baik. Nah, nanti ketika kita UTS dan UAS, itu yang kalian pegang. Jadi nanti akan cepat. Jadi cukup baca kalimat, terus tentukan kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Oke, berarti itu proposisi. Tapi kalau misal kalian tidak bisa tentukan dia itu benar atau dia salah, atau misalnya kalimat itu ambigu, dia mengandung dua nilai, bisa benar, bisa salah, berarti itu bukan proposisi. Seperti itu. Jadi kita lanjut lagi. Oke, ini untuk pemberian nilainya. Tadi kita sudah bahas walaupun belum ada teorinya. Jadi umumnya kalau mau membuat variabel proposisional itu menggunakan huruf. Nah, kita di sini menggunakan huruf kapital. Yang umumnya dipakai adalah ABC ataupun PQR.
yang umum, walaupun yang lain boleh kalian pakai. Cuman untuk ketentuan, kalian diharapkan tidak menggunakan dua huruf ini untuk jadi variabel. Kenapa? Karena dua huruf ini, T dan F ini, itu nanti jadi nilainya, jadi konstanta proposisional. Jadi kalau saya bilang T berarti kita sudah sepakat itu adalah true atau benar, dan kalau F itu false. Jadi nanti kalau buat variabel, usahakan hindari T dan F. Jadi kalau misal mau buat variabel bisa pakai A, B, C, P, Q, R, dan huruf yang lain, tetapi dua ini dihindari. Misal nih pemberian variabel seperti apa? Misal saya buat kalimat yang tadi. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Itu kan proposisi. Saya masukkan ke variabel, misal A. Jadi A sama dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kolaka. Maka nanti nilainya A adalah true, seperti itu. Jadi variabel di sini adalah untuk mewakili proposisi yang telah kita buat. Jadi yang dipegangnya sudah dua tadi tuh. Untuk menulis variabelnya huruf kapital, pakai huruf apa saja boleh, tetapi tolong dihindari huruf T dan F, karena ini nanti untuk nilai dari logika proposisi yang kita buat, atau pernyataan yang kita buat, seperti itu. Nah, ini proposisi majemuk atau compound proposition yang tadi itu yang kita pelajari, yang kita bahas. Ini contoh proposisi, itu adalah contoh proposisi atomik atau proposisi yang tunggal. Nah, kalau ini yang dikombinasikan. Jadi ada proposisi-proposisi yang kita gabung, kita kombinasikan, nanti membentuk sebuah proposisi majemuk. Nah, nanti untuk proposisi majemuk ini ada beberapa jenisnya. Untuk di slide yang ini akan dibahas dulu, diawali dengan negasi atau ingkaran, kemudian konjungsi, conjunction, dan disjungsi atau disjunction. Nanti kita lihat yang bagaimana itu negasi, yang bagaimana itu konjungsi, dan yang bagaimana itu disjungsi. Oke, untuk negasi atau ingkaran, misal seperti ini. Jadi, misal ada proposisi P, nah, nanti untuk negasinya dari P itu ditulis dengan not P. Simbolnya seperti ini. Walaupun ada juga beberapa simbol yang garisnya itu tidak perlu bergelombang, misal dia cukup garis datar. Ada juga yang seperti itu, namun umumnya dibuatnya seperti ini. Ini bacanya not P. Jadi, negasi dari P. Misal, saya punya P, proposisinya itu yang isinya adalah Pak Di bekerja di toko Makmur Jaya. Ketika saya buat negasinya, saya buat ingkarannya, maka menjadi Pak Di tidak bekerja di toko Makmur Jaya. Seperti itu. Nah, untuk negasi atau ingkaran ini, nilainya nanti selalu berkebalikan dengan nilai dari proposisi. Misal, proposisi di sini, Pak Di bekerja di toko Makmur Jaya, nilainya true. Maka, not P atau negasi P-nya nanti nilainya adalah false. Seperti itu. Jadi, kebalikannya saja untuk negasi. Nanti bisa dilihat nih, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi, jika misalnya proposisinya true, maka not P-nya adalah false. Dan sebaliknya, kalau proposisinya false, maka negasinya adalah true, seperti itu. Jadi dia selalu berkebalikan. Untuk tabel kebenarannya hanya punya dua nilai seperti ini. Cuman ada dua kombinasi. Misal saya buat lagi proposisi. Misal hari ini hujan. Dan nilainya itu adalah salah misalnya. Hari ini tidak hujan. Berarti nanti untuk not P-nya atau negasi P-nya berarti nilainya adalah true atau benar. Jadi cukup kalian cari ingkarannya saja untuk negasi ini. Kita mengingkari proposisi sebelumnya, seperti itu. Oke, kita coba lagi nih. Tunggu, saya lihat listnya lagi. Oke, jadi sekarang kita mau lihat negasinya ini seperti apa. Jadi saya punya 3 proposisi di sini. Saya panggil satu-satu lagi. Siapa lagi yang belum? Ada Elmi Amelia. Elmi.
Nggak ada? Diaktifkan mikrofonnya Elmi. Oke, Elmi. Elmi, silakan diaktifkan mikrofonnya. Kemudian lihat proposisi yang pertama. Kemarin jalanan macet. Tentukan negasinya. Kemarin jalanan macet. Silakan Elmi. Elmi Amelia. Ya, Bu. Minta maaf. Jaringannya udah terganggu, Bu. Sekarang dengar suara saya tidak? Dengar, Bu, tapi putus-putus. Enggak apa-apa, diusahakan saja. Jadi ada proposisi Elmi, kemarin jalanan macet. Apa negasinya itu Elmi? Mana nih Elmi? Elmi? Tidak ada? Oke. Tidak ada, Bu. Benar. Benar. Siapa nih tadi Bu. jawab? Silahkan dijawab Elmi. Mikrofonnya nggak usah dimatikan Elmi, dijawab saja. Kemarin jalanan macet, apa negasinya itu Elmi? Benar, Bu. Hah? Bukan. Belum paham kayaknya nih. Gini, negasi adalah ingkaran dari proposisi yang kita sudah berikan. Jadi misal, saya kasih contoh, kemarin jalanan macet, yang saya tanyakan bukan nilainya, tetapi negasinya. Jadi negasinya kemarin jalanan macet adalah kemarin jalanan tidak macet. Seperti itu. Jadi kita cari negasinya. Oh iya, Bu. Untuk nilainya, bisa saja kemarin jalan macet true, bisa saja. Di tempat kalian true, tetapi di tempat saya misal false, itu bisa saja. Tetapi untuk negasi tidak melihat seperti itu. Jadi tinggal kita ingkarkan saja apa dari proposisinya. Coba saya coba lagi. Fardian, ada Fardian? Fardian. Ya, Bu. Fardian kalimat yang kedua. 5 kali 8 sama dengan 40. Tentukan negasi dari proposisi tersebut. 5 kali 8 sama dengan 40. Negasinya gimana? Gimana? Negasi. Kita ingkar. Ingkaran dari 5 kali 8 sama dengan 40. Gimana kalau mau diingkari itu? Lima kali 8 tidak sama. Ya, silahkan lanjut. 5 kali 8 tidak sama Dengan 40. Seperti itu, Fardian. Cocok nih. Jadi 5 kali 8 tidak sama dengan 40. Itu adalah negasinya. Paling simpelnya tuh kalau negasi tinggal tambahkan kata tidak. Selesai. Nah, kita coba untuk yang terakhir lagi. Proposisi yang terakhir. Coba, siapa nih yang belum? Laila Fatur Rahman. Laila, ada Laila? Laila Fatur Rahman. Mana nih Laila? Ada Laila? Atau siapa nih yang mau jawab untuk proposisi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, Roni, silakan. Siapa nih tadi? Roni ya? Udahlah. Siapa tadi? Roni apa Mustamin tadi ya? Silakan dijawab. Jadi saya punya proposisi Eko tidak pernah makan rendang. Gimana negasinya? Negasinya Eko pernah makan rendang, Bu. Eko pernah makan rendang. Jadi ketika sebuah
proposisi sudah punya kalimat ingkaran, jadi sudah ada kata tidaknya, berarti ketika dinegasikan, kata tidaknya nanti hilang. Seperti itu. Jadi, paling simpelnya itu negasi tambahkan kata tidak untuk kalimat yang positif. Namun ketika kalimatnya sudah mengandung kalimat ingkaran, berarti tinggal dihapus kata tidaknya. Jadi ketika membahas materi tentang negasi, nanti yang dipertanyakan tuh bukan nilai dari proposisi tersebut, bukan nilai true false-nya. Tetapi tinggal diingkarkan saja, tinggal tambahkan kata tidak seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang kedua, konjungsi. Nah, misalnya ini sudah kelihatan majemuknya kalau di konjungsi ini. Kalau di negasi tadi masih samar-samar karena cukup ditambahkan kata tidak. Nah, kalau di konjungsi ini kita sudah bicara tentang kalimat campuran. Jadi kita menggabungkan dua kalimat, dua proposisi. Misal, di sini proposisinya sudah ada dua, P dan Q misalnya. Nah, ketika saya mau buat sebuah konjungsi dari P dan Q, itu nanti menggunakan simbol seperti ini, V terbalik. Itu bacanya dan. Kalau di bahasa logika, bahasa matematika, simbol ini nanti berarti dan. Kalau kalian bawa ke coding, dan ini bisa juga berarti dengan kali, seperti itu. Jadi kedua-duanya. Misal, saya punya proposisi P, ponsel Purwo masuk selokan. Kemudian saya punya proposisi Q-nya, Purwo beli ponsel baru. Nah, ketika saya buat konjungsinya, nanti jadinya seperti ini. Ponsel Purwo masuk selokan dan Purwo beli ponsel baru. Jadi tinggal menggabungkan dua proposisi yang ada dengan kata penghubung dan. Dan simbolnya itu adalah V terbalik, kayak gini. Itu untuk konjungsi. Nah, kalau yang ini perlu diperhatikan nanti tabel kebenarannya. Yuk kita lihat. Nah, untuk tabel kebenarannya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk konjungsi ini dan ini, kalau dibawa ke coding, ke pemrograman, ini nanti berarti simbol kali kalau dan. Nah, kalau misalnya kalian sulit untuk menghafalkan tabel kebenaran ini, kalian pakai logika kali saja. Misal, true itu kalian anggap nilainya 1. Dan false itu nanti kalian anggap nilainya 0. Ini simpelnya kayak gini nanti. Jadi ketika saya punya nilai 1, dikali dengan 1, itu pasti nilainya 1. Coba, kalau saya punya nilai 1, kali dengan 0, itu pasti nilainya 0, false, seperti itu. Nah, ini juga 0 kali 1, pasti hasilnya adalah 0, false. Nah, ketika keduanya 0, keduanya itu adalah false, maka hasilnya pasti false. Jadi untuk konjungsi ini, nilainya itu akan bernilai true atau 1, bernilai benar ketika proposisi pertama dan keduanya benar. Hanya itu saja. Setelah itu, selain itu, dia selalu nilainya salah. Oke, saya kasih contoh lagi. Misal, saya bilang, kerjakan tugas nomor 1 dan nomor 2. Oke, kemudian ada mahasiswa yang mengerjakan tugas hanya nomor 1. Berarti salah. Atau ada lagi mahasiswa yang mengerjakan hanya nomor 2. Salah juga. Atau ada mahasiswa yang tidak kerja kedua-duanya, salah. Yang benar bagaimana kalau dia mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Logikanya seperti itu kalau untuk konjungsi. Jadi harus dikerjakan kedua-duanya, baru nilai akhirnya benar. Itu perlu dipahamkan karena nanti sebenarnya untuk tabel kebenaran ini, kalau kalian sudah sering gunakan, jadi tidak perlu dihafal sebenarnya. Tetapi untuk sekarang nih kalau misal masih kesulitan, pokoknya kalian cari bagaimana cara berpikirnya kalian, cara logikanya. Di sini logikanya kalian nanti diasah. Bagaimana kalian mendapatkan satu titik untuk memahami tabel ini. Kalau saya itu simpelnya kayak tadi, saya akan menganggap yang nilai true itu adalah nilainya 1 dan false itu adalah nilainya 0. Kemudian dan itu adalah simbol kali. Nah, kalau kalian sudah pegang itu nanti gampang. Tinggal 1 kali 1, ya 1. Selebihnya pasti 0.
Tapi kalian boleh pegang pakai cara yang lain. Yang penting nanti kalian harus paham bahwa ketika kita membahas tentang konjungsi, itu nanti nilainya selalu true jika kedua proposisi sebelumnya true. Jika ada salah satu atau bahkan keduanya yang false, pasti nanti hasil akhirnya adalah false. Oke, itu untuk konjungsi, dan ini yang ketiga untuk disjungsi. Nah, jangan diputar-putar nanti ini. Kalau disjungsi, itu notasinya seperti huruf V kecil. Nah, untuk yang disjungsi ini bacanya atau. Kalau tadi konjungsi kita baca dengan dan, kalau disjungsi itu atau. Kalau di bahasa codingnya, bahasa matematikanya, biasa simbolnya itu adalah tambah. Seperti itu. Nah, coba lihat. Misal saya punya proposisi P, ponsel Purwo masuk selokan. Kemudian yang Q-nya Purwo beli ponsel baru. Nah, nanti untuk disjungsinya, P atau Q-nya itu salah satunya saja. Jadi ponsel Purwo masuk selokan atau Purwo beli ponsel baru. Jadi kejadian keduanya ini bisa dipilih salah satunya. Kalau yang tadi kejadiannya harus terjadi kedua-duanya. Kita lihat untuk di tabel kebenarannya seperti ini. Ini kebalikannya yang konjungsi tadi. Nah, kalau ini logikanya tuh atau. Jadi misal saya bilang, silahkan kerjakan tugas nomor 1 atau nomor 2. Jadi perintahnya seperti itu. Kemudian kalian mengerjakan kedua-duanya, itu berarti benar. Jadi true atau true pasti nilainya true juga. Atau kalian kerjakan salah satunya, nomor 1 saja atau nomor 2 saja, itu juga pasti nilainya true. Dia false gimana kalau tidak dikerjakan kedua-duanya. Seperti itu. Nah, kalau untuk ini, saya bisa pakai rumus matematika lagi. Kalau tadi yang tadi kali, untuk tabel ini tambah, tetapi kita pakai konsep bilangan biner. Saya nggak tahu kalian sudah pernah dapat biner atau gimana. Coba saya terapkan kalau biner. Kalau biner itu 1 ditambah 1, nilainya 1. Itu kalau biner, nah jangan. Kalau misal belum paham, kalian cukup pahami saja bahwa ketika disjungsi, itu ketika dikerjakan salah satu atau keduanya, pasti nilainya nanti true. 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 1, 1. Nah, 0 ditambah 0 pasti 0. Jadi yang agak baru itu yang baris atas saja. Ketika 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu untuk konsep biner. Jadi kalau bilangan biner itu nilainya hanya 0 sama 1. Oke, ini untuk disjungsinya. Ini yang kemarin udah ya. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjut di slide materi ketiga. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, silahkan di unmute mikrofonnya. Gimana? Apakah sudah paham atau bagaimana? Gini nah, jadi kita nih ketemunya hanya via Zoom, jadi sangat sulit sebenarnya untuk memahamkan sekalian satu persatu. Jadi ketika kita meetingnya pakai Zoom ini kan, kalau di WhatsApp biasa setengah mati menjelaskannya, jadi silahkan kalian tanyakan pada saat pertemuan seperti ini. Jangan malu-malu, kan hanya ketemu depan layar. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, silahkan jadi tanyakan. Kalau misal kalian kurang mengerti, kalian kurang pahami, silahkan ditanyakan, karena jangan sampai nanti ketika UTS tidak bisa menjawab apa-apa, karena yang dibahas di kelas tidak dipahami. Jadi ketika ada yang kalian tidak pahami, silahkan ditanyakan. Tolong aktif ini di kelas, kalau saya nanya, kalian jawab, karena itu jadi penilaian saya juga. Saya tidak bisa menilai kalau hanya dari file tugasnya kalian. Jadi makanya saya biasanya tuh aktifkan Zoom seperti ini, jadi saya bisa interaksi per orang, saya bisa tahu, oh yang ini tuh seperti ini. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di unmute mikrofon, kemudian bertanya. Jadi kita sudah pelajari hari ini negasi, konjungsi, dan disjungsi. Harus dipahami bedanya seperti apa. Ayo, apakah ada yang belum paham? Kalau sudah, saya lanjut ke materi selanjutnya lagi.
Udah paham semua kah? Paham, Bu. Udah paham ya? Yang lain? Iya, Bu. Kalau misalnya malu-malu ini, ya jadi bisa ketik. Insya Allah paham, Bu. Udah ya, jadi kita lanjut materi selanjutnya ya. Jadi untuk negasi, konjungsi, disjungsi, saya anggap kalian sudah paham semua. Saya tidak mau nanti ketika UTS ada soal tentang negasi, konjungsi, disjungsi, dan kalian salah jawab. Jadi harus sudah paham betul. Saya lanjut untuk materi selanjutnya. Di tabel kebenaran. Kalau misal saya lagi menjelaskan, ada yang kalian tidak pahami, silakan diaktifkan mikrofonnya, kemudian minta izin untuk bertanya, tidak apa-apa. Supaya tidak lanjut-lanjut terus. Nah, ini untuk lebih jauh tentang tabel kebenaran. Jadi tadi sebenarnya kita bahas di logika proposisi sudah menyinggung tentang tabel kebenaran. Jadi ini kita akan lihat lagi beberapa jenis yang belum dibahas di slide sebelumnya. Saya aktifkan annotate-nya dulu. Oke. Untuk logika sudah ya. Oke, itu juga. Nah, ini untuk lengkapnya seperti ini kalau kita bahas tentang logika. Jadi ini ada simbol-simbolnya. Tadi yang konjungsi sudah kita bahas, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Ini yang saya bilang tadi, ini contoh simbol negasi yang lainnya. Selain lingkaran yang bergelombang tadi, itu bisa juga simbolnya seperti ini. Jadi garisnya lurus, namun ada sedikit lekukan ke bawah. Jadi untuk konjungsi dan kemudian disjungsi atau negasi not atau tidak. Nah, di sini ada dua tambahan lagi. Jika maka dan jika dan hanya jika. Nah, ini akan lebih butuh konsentrasi lagi. Lihat, kalau jika maka, if then, itu tanda panahnya cukup satu arah seperti ini, dari kiri ke kanan. Tetapi kalau jika dan hanya jika, if only if, itu tanda panahnya nanti dua arah. Oke, nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini perbandingannya yang tadi, yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, untuk konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk implikasi if then, jika maka, dan ekivalensi atau if only if, jika dan hanya jika. Nah, kalau yang ini biasanya tuh untuk awal kita hafal dulu, tetapi kalau sudah sering dipakai sebenarnya nanti gampang dipakainya. Coba lihat, kalau jika maka untuk tabel kebenarannya dia nanti bernilai true untuk semua kondisi kecuali ketika makanya itu yang salah. Misal begini kalau jika maka itu, jika saya rajin belajar, maka saya pintar. Nah, coba lihat. Jika saya rajin belajar, nilainya true misal, maka saya pintar. Itu nanti bisa jadi kalau saya tidak rajin belajar, jika saya tidak rajin belajar, berarti nanti maka saya tidak pintar. Itu kan benar. Gitu. Oke, terus jika saya tidak rajin belajar, katanya saya pintar, bisa jadi. Jadi pintar tuh belum tentu harus rajin belajar, seperti itu maksudnya. Nah, dia salahnya bagaimana? Jika saya rajin belajar, maka saya bodoh, saya tidak pintar. Nah, di kondisi ini yang salah. Jadi untuk implikasi if then, dia hanya bernilai salah ketika akibatnya itu salah. Padahal syaratnya sudah kalian kerjakan. Itu yang dipegang kalau diimplikasi. Kalau yang selebihnya dia pasti benar. Nah, bedanya kalau di ekivalensi,
kalau di ekuivalensi, jika dan hanya jika dia tuh mutlak, kalau keduanya benar atau keduanya salah atau keduanya benar, baru bernilai benar. Mungkin gimana ya? Untuk pahamkannya, kalau saya biasanya pegangnya seperti ini. Kalau implikasi, semua bernilai benar, kecuali akibatnya salah. Saya pegangnya kayak gitu biasanya. Nah, kalau akibatnya salah, pasti salah. Nah, kalau di ekuivalensi, dia itu ketika proposisi nilainya sama. Sama-sama salah, pasti benar. Sama-sama benar, pasti benar. Ini agak membutuhkan nalar sebenarnya. Tapi kalau sudah sering dipakai, nanti bisa lah. Untuk sementara, kalian buat dulu tuh satu halaman ringkasan untuk gabungan ini, tabel kebenaran ini. 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5. Nanti kalian buat di satu halaman, kan nanti ketika kita ujian pasti open book lah, karena kalian ujiannya dari sana. Tapi nanti ada waktu. Jadi ada waktu yang cukup singkat. Jadi nanti kalian buat dan paham. Jadi nanti pasti open book, kalian buat konsepnya, tetapi harus paham. Jadi nanti tinggal lihat saja, oh kalau misalnya benar maka salah, salah, seperti itu. Jadi silahkan buat versinya kalian yang kalian bisa pahami untuk 5 tadi ini. 5 ini yang paling utama dulu. 1, 2, 3, dan 4, 5. Untuk yang selebihnya itu agak lebih rumit. Tapi kalau untuk UTS, yang 5 ini pasti muncul. Jadi nanti kalian buat rangkuman untuk tabel kebenarannya, versi kalian sendiri, silahkan nanti bagaimana kalian bisa mudahnya kalian untuk memahami. Yang jelas nanti ketika saya buat, ini nih kalau di soal nanti, saya buatnya seperti ini. Misal tadi baris yang ketiga ini saya buatkan. Jika saya rajin belajar, maka saya tidak pintar. Itu nilainya adalah seperti itu. Jadi nanti kalian tinggal lihat di tabel kebenaran. Oh, jika dia benar maka salah, berarti nilainya salah. Jadi untuk soal UTS-nya nanti seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya lagi. Ini cukup kalian tahu saja, tapi kita tidak akan bahas secara detail. Yang 5 tadi itu yang paling dipahamkan. Nah, ini cukup tahu saja. Jadi, ada variasi lainnya, misalnya not and, none. Ini simbolnya garis tegak 1 ke atas. Ini artinya adalah tidak dan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini, itu nanti kalian ingkarkan saja yang nilai n-nya. Seperti itu, karena ini adalah not and. Nah, kalau yang ini adalah not or, tidak atau. Dan yang terakhir adalah XOR atau exclusive or. Yang ini saya cukup perkenalkan saja, tetapi untuk pendalamannya tidak dulu. Nanti akan lebih dibahas detail di aljabar linear atau di metode numerik. Jadi kita cukup yang 5 tabel tadi. Nah, ini untuk latihannya, kayaknya bagus nih kalau kita interaksi lagi. Jadi saya punya 2 proposisi, kemudian saya pemisalan. Saya misalkan, Bowo kaya raya saya anggap A, kemudian Bowo hidup bahagia saya anggap B. Kita mau ubah jadi bentuk logika. Jadi saya punya 1, 2, 5. Saya punya 5 proposisi majemuk di bawah ini. Nih. Nanti kita buat proposisi tunggal yang ini yang sudah kita anggap variabel A dan B. Nanti kita rangkai nih. 2, 4, 5. Oke. Di Zoom tuh ada fitur chatnya, jadi masing-masing silahkan tulis nanti di fitur chat. Saya kasih waktu 5 menit cukup lah. Jadi 1 kalimat 1 menit tuh lama sekali kayaknya. Jadi misal, Bowo tidak kaya, itu kalau ditulis dalam bentuk logika seperti apa? Silahkan tulis di fitur chatnya Zoom. Zoom tuh ada fitur chatnya yang bagian bawah. Kalau di handphone, iya, di handphone bawah juga. Silahkan kalian tulis NIM dulu, nama, saya kasih contoh, nah, silahkan kalian buka kolom chatnya, saya kasih contoh, misal saya jawabnya seperti ini. Jadi kalian jawab 5 dulu, lalu tekan enter, supaya tidak terpisah-pisah jawabannya. Kalian tulis NIM dulu, misal 002. Kalau online di laptop, jangan tekan enter, tapi tekan shift enter.
supaya tidak langsung terkirim. Jadi misal saya kasih jawaban 1. Bowo, kalau kalian susah simbol, gimana ya? Oh iya. Kalau misal kalian tidak dapat simbolnya, tapi harusnya ada sih. Bowo tidak kaya. Kalian boleh tulis di buku, nanti di foto kirim ke grup WA saja. Kalau misal susah kirim di Zoom. Tapi coba di Zoom dulu. Misal seperti ini. Terus 2, 3. Saya jawabkan kalian nomor 1-nya dah. Oke, silakan lihat di kolom chat. Nah, nanti jawabannya seperti itu. Kalian tulis NIM-nya, terus namanya kalian, terus jawabannya kalian 1 sampai 5. Terus saya jawabkan yang nomor 1. Bowo tidak kaya. Berarti saya buat negasinya A. Seperti itu. Jadi jawabannya nomor 1 itu adalah not A atau negasi A. Silakan kalian jawab nomor selanjutnya. Jadi yang untuk yang online di laptop, kalau nulis terus mau enter ke bawah, jangan tekan enter, tapi shift enter supaya tidak langsung terkirim. Nanti sudah jawab nomor 5, 5-5-nya baru tekan enter untuk kirim. Oke, saya tunggu 5 menit dari sekarang. Saya lihat hasil pahamnya kalian untuk logika ini. Silahkan kalau misal ada yang kesulitan nulis simbol. Nah, itu kayak Roni tuh. Jangan tekan enter dulu, Roni. Shift enter supaya turun ke bawah. Jadi nanti tidak terpenggal-penggal pesannya. Kirim 1 kali. Kalau misal kalian kesulitan, nulis langsung di chat Zoom, nanti kalian bisa tulis tangan di bukunya kalian, terus nanti difoto, bisa dibaca, terus kirim ke grup WA. Tuh, Nanang juga. Jangan tekan enter supaya tidak terkirim. Tekan shift enter. Oke, saya tunggu 5 menit sampai, kalau di handphone saya sekarang 9.15. Saya tunggu sampai 9.20. Yang hadir ada 16 orang. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau misal masih ada yang mau ditanyakan tapi malu-malu nanya di Zoom-nya, nanti tanya di grup kelas saja. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neno.